Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farindriana dan teman saya Aldo Pradipta. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu reduksi variabel pada data gas turbin CO and NOx emission dengan menggunakan metode Principal Component Regression. Yang pertama ada pendahuluan. Turbin gas adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari arus gas pembakaran. Turbin gas memiliki kelebihan seperti tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Untuk mengukur energi yang dihasilkan dari turbin gas, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi. Akan tetapi, dikarenakan banyaknya variabel yang digunakan, kami menduga bahwa terjadi multikolinearitas pada variabel tersebut, sehingga dibutuhkan analisis Principal Component Regression atau PCR untuk mengatasi multikolinearitas tersebut. Principal Component Regression atau PCR merupakan suatu teknik analisis yang mengkombinasikan antara analisis regresi dengan Principal Component analisis. Dari penjelasan di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Reduksi Variabel pada Data Gas Turbin CO and NOx Emission dengan menggunakan metode Principal Component Regression. Untuk dasar teori, yang pertama ada analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Lalu yang kedua ada Principal Component Analysis atau PCA. Analisis komponen utama atau Principal Component Analysis adalah analisis multivariate yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan mereduksi sejumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil namun dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya. Pada dasarnya, analisis komponen utama atau PCA bertujuan menerangkan struktur variance covariance melalui kombinasi linear dari variabel-variabel. Lalu dasar teori yang ketiga yang kami gunakan adalah Principal Component Regression atau PCR. PCR sendiri merupakan suatu teknik analisis yang mengkombinasikan antara analisis regresi dengan Principal Component Analysis. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel respon dan prediktor, sedangkan PCA pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara mereduksi dimensinya. Lalu dasar teori yang terakhir ada Central Limit Theorem atau CLT. CLT adalah sebuah teori statistik di mana jika diambil banyak sampel dari sebuah populasi dengan varians data yang berhingga, min dari sampel yang diambil pada populasi yang sama akan sesuai dengan min dari populasi. Teori ini menjelaskan bahwa bentuk distribusi sampling akan mendekati normalitas seiring dengan bertambahnya ukuran sampel, apapun bentuk distribusi dari sebuah populasinya. Yang bab 3, metode penelitiannya. Langkah analisis. Yang pertama itu kita mencari data yang akan digunakan untuk analisis PCR dari website UCI Machine Learning. Data yang kita ambil itu data sekunder dengan judul data gas turbin CO and NOx emission dan digunakan data yang tahun 2011 dengan jumlah data sebanyak 7.411 data. Untuk variabel dependennya sendiri adalah turbin energy yield atau TEY, dan variabel independennya adalah ambient temperature, ambient pressure, ambient humidity, air filter difference pressure, gas turbine exhaust pressure, turbine inlet temperature, turbine after temperature, compressor discharge pressure, carbon monoxide, nitrogen oxides. Langkah berikutnya setelah kita dapat data itu adalah mendeteksi multikolinearitas. Jadi kita lihat nilai VIF-nya. Yang berikutnya itu melakukan PCA untuk X, lalu meregresikan Y dengan PC terpilih, terus melakukan uji asumsi regresi linear,
mengubah persamaan regresi dari PC ke Z, mengubah persamaan regresi dari Z ke X atau variabel asal dengan menggunakan central limit theorem, dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil analisis. Lalu bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama kita lakukan uji multikolinearitas dan didapatkan tabel sebagai berikut. Dari tabel terlihat bahwa terdapat multikolinearitas karena nilai VIF dari variabel GTEP, TIT, TAT, dan CDP bernilai lebih dari 10. Maka dari itu harus dilakukan PCA untuk X. Lalu kita melakukan analisis faktor. Dari analisis faktor kita mendapatkan 3 tabel dan 1 gambar berikut. Tabel pertama atau tabel komunalitis mengindikasikan nilai komunalitis komponen yang diekstrak sudah cukup jelas dari variabel asal. Jadi kontribusi AT adalah 0,911 terhadap PC, kontribusi AP adalah 0,718 terhadap PC, kontribusi AH adalah 0,942 terhadap PC, dan seterusnya. Lalu ada tabel total variance explain, yaitu dari 4 PC kumulatif, variansnya sudah 89,451%, sehingga sudah bisa dianggap cukup untuk mewakili ke 10 variabel. Ini dapat dijelaskan dari gambar script plot dari principal komponen. Eigenvalue dari 5-10 nilainya kecil, sehingga kontribusi terhadap faktornya kecil. Oleh karena itu, kita tetapkan 4 PC saja. Lalu selanjutnya ada tabel rotate component matrix. Dapat dilihat dari tabel, nilai loading faktor yang tinggi dan positif menunjukkan komponen menjelaskan variabel tersebut. Jadi bisa dilihat untuk komponen 1 menjelaskan variabel AFDP, GTEP, TIT, dan CDP. Sedangkan untuk komponen 2 menjelaskan variabel AP dan NOx. Lalu untuk komponen 3 menjelaskan variabel PIT, dan komponen 4 menjelaskan variabel AH. Berikutnya adalah PCA-nya. Untuk PCA-nya ini kita lihat bisa jadikan persamaan PC dengan melihat yang masing-masing kolom ini. Jadi PC1 misalnya min 0,014Z1 dikurangi 0,03Z2 ditambah 0,031Z3 ditambah 0,216Z4 dan seterusnya. Dan setelah udah dapat persamaan PC tadi itu, kita lakukan regresi antara Y dengan persamaan PC yang ada 4 tadi. Dari hasilnya bisa dilihat pada tabel 6. Nah, cuman habis itu kita masih perlu melihat asumsi-asumsinya. Jadi kita uji serentak dulu dengan nilai signifikansinya itu kan kalau dari tabel itu 0, berarti itu kurang dari 0,05. Maka signifikan modelnya. Terus berikutnya setelah itu kita uji parsial dan dilihat semua variabel PC itu udah signifikan karena nilainya itu udah kurang dari 0,05. Selain itu juga kita masih harus uji VIF-nya untuk melihat multikolinearitasnya. Soalnya kan tadi di awal kita permasalahannya itu multikolinearitas dan kita mau bikin ke multikolinearitas. Setelah dibikin jadi PC 1 sampai 4 gini itu nilai VIF-nya semuanya itu udah kurang dari 10, jadi residualnya itu udah multiko dan juga udah identik. Selain itu juga kita perlu cek normalitas residualnya. Setelah dicek residualnya itu plotnya berada di sekitar garis, jadi sehingga bisa dikatakan residual berdistribusi normal. Selain itu juga residual itu kita perlu uji independennya. Terus jadi kita plot Z predict dengan Z residual. Nah di situ plotnya itu udah nggak berpola,
Jadinya bisa dikatakan residualnya itu independen. Oleh karena semua asumsi sudah terpenuhi, berikutnya akan dibentuk persamaan regresi dari PC ke Z. Jadi persamaan regresi yang tadi itu udah didapetin kan nilainya dari yang B tabel tadi. Nah, itu kita substitusikan PC-nya masing-masing itu dengan yang PC yang udah didapetin di awal juga. Jadi misalnya PC1, kita masukin nilai PC1 yang ada min 0,014Z1, min 0,03Z2, dan seterusnya. Setelah udah dimasukin, kita tinggal aljabar biasa, dapat sampai persamaan Y sama dengan 135,746 dikurang 1,23265Z1 ditambah 0,8323747 dan seterusnya. Setelah udah dapat kayak gitu, kita masih mau ubah lagi nih PC dalam persamaan yang bentuk PC Z itu kita ubah ke yang bentuk X yang di awal. Cara ubahnya itu kita harus pakai CLT. Jadi pertama-tama itu kita memerlukan mean sama standard deviation-nya buat ngitung CLT. Nah, ini tabel mean dan standard deviation-nya bisa dilihat di situ. Nah, jadi setelah itu kita Z-nya itu kita ubah jadi ke X min mu per standard deviation. Itu kita masukin semua nilai X mu sama standard deviation-nya itu ke dalam Z, substitusikan, terus habis itu kita kali sehingga dapat persamaan TEY sama dengan min 94,13050,267 dikurangi 0,165939565 AT ditambah 0,132 AP ditambah 0,0267 AH ditambah 5,0276 AFDP ditambah 0,78 GTEP ditambah 0,189 TIT dikurangi 0,335 AT ditambah 2,99 DP dikurangi 0,983 CO dikurangi 0,0324 NOx. Jadi kesimpulan dari yang penelitian yang telah kami lakukan itu adalah hasil yang kami peroleh menunjukkan variabel TEY dipengaruhi secara signifikan oleh 4 PC yang merupakan reduksi dari variabel-variabel AT, AP, AH, AFDP, GTEP, TIT, TAT, CDP, dan CO. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat membantu menjelaskan. Terima kasih.